Di era modern ini, kita hidup dalam perubahan yang begitu cepat, terutama dalam bidang teknologi. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sebelumnya hanya menjadi imajinasi dalam film fiksi ilmiah, kini sudah benar-benar hadir di tengah kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari ponsel pintar, mesin pencari, media sosial, hingga layanan kesehatan dan pendidikan, hampir semua aspek kehidupan manusia sudah tersentuh oleh AI. Perkembangan ini tentu membawa banyak peluang, tapi juga memunculkan rasa cemas, khawatir, bahkan ketakutan bagi sebagian orang. Banyak yang merasa takut kehilangan pekerjaan, merasa tidak siap menghadapi perubahan, atau bahkan resah bahwa manusia akan tergantikan oleh mesin. Dalam situasi seperti ini, filsafat Stoik menawarkan jalan berpikir yang bijak. Stoicisme mengajarkan kita untuk membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang berada di luar kendali pribadi kita. Kita tidak bisa menghentikan laju inovasi, sama seperti kita tidak bisa menghentikan terbitnya matahari di pagi hari. Tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana sikap kita terhadap perubahan itu, bagaimana cara kita merespons, dan bagaimana kita mempersiapkan diri agar tidak tertinggal. Inilah inti dari sikap Stoik dalam menghadapi perkembangan AI. Pertama, Stoik mengajarkan kita untuk tidak larut dalam rasa takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Banyak orang cemas bahwa AI akan merebut semua pekerjaan manusia. Memang benar, beberapa pekerjaan akan tergantikan. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa setiap kali teknologi baru muncul, pekerjaan lama hilang dan pekerjaan baru tercipta. Tugas kita bukanlah meratapi perubahan itu, melainkan menyiapkan diri dengan keterampilan baru yang relevan. Orang yang memegang prinsip Stoik tidak membuang energi pada keluhan, melainkan berfokus pada apa yang bisa mereka lakukan hari ini untuk memperkuat diri menghadapi masa depan. Kedua, Stoik mengajarkan disiplin dalam mengelola keinginan dan ambisi. Di era AI, banyak orang tergoda untuk menggunakan teknologi hanya untuk bersenang-senang, konsumsi hiburan tanpa batas, atau bahkan bergantung penuh pada mesin untuk berpikir. Tetapi seorang Stoik akan melihat teknologi sebagai alat, bukan sebagai penguasa hidupnya. AI bisa membantu kita bekerja lebih efisien, belajar lebih cepat, atau membuka peluang baru. Namun kita tidak boleh kehilangan kendali. Jangan sampai kita menjadi budak teknologi, melainkan jadikan teknologi sebagai pelayan yang membantu kita mencapai kebajikan dan kehidupan yang lebih bermakna. Ketiga, Stoik mengajarkan pentingnya kebajikan sebagai tujuan hidup. Meskipun AI berkembang begitu canggih, ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Integritas, kejujuran, rasa welas asih, dan kebijaksanaan. AI bisa memproses data miliaran kali lebih cepat dari manusia, tetapi AI tidak memiliki hati nurani. Oleh karena itu, peran manusia tetap penting. Jika kita hidup dengan berpegang pada kebajikan, maka teknologi apapun yang hadir tidak akan membuat kita kehilangan jati diri. Keempat, Stoik mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam dan menerima kenyataan. Perubahan adalah hukum alam. Sama seperti musim yang berganti, teknologi pun akan terus berubah. Orang yang menolak perubahan akan menderita, sedangkan orang yang menerimanya dengan lapang dada akan lebih tenang. Dengan sikap Stoik, kita bisa melihat AI bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari perjalanan panjang manusia dalam mencari pengetahuan dan kemudahan hidup. Kelima, Stoik juga mendorong kita untuk melatih kesadaran diri. Di dunia yang dipenuhi notifikasi, algoritma, dan kecerdasan buatan yang selalu mencoba merebut perhatian kita, kemampuan untuk menenangkan diri, berhenti sejenak, dan berpikir jernih adalah keterampilan yang sangat berharga. Dengan melatih kesadaran, kita bisa memilih bagaimana bereaksi terhadap informasi, tidak mudah terprovokasi, dan tidak kehilangan arah di tengah banjir teknologi. Dengan memadukan prinsip Stoik ke dalam cara kita beradaptasi dengan AI, kita akan mampu menghadapi dunia baru dengan tenang. Kita tidak menolak perubahan, tetapi juga tidak hanyut tanpa kendali. Kita memanfaatkan AI untuk kebaikan, sambil tetap menjaga kemanusiaan kita. Pada akhirnya, teknologi hanya akan menjadi alat. Yang menentukan apakah hidup kita akan lebih baik atau lebih buruk, tetaplah pada diri kita sendiri. Jadi ketika dunia bergerak semakin cepat, ingatlah pesan Stoik.
Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, terima apa yang tidak bisa kamu ubah, dan jalani hidup dengan kebajikan. Dengan begitu, kita tidak hanya bisa bertahan di era AI, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan bermakna. Pada akhirnya, perkembangan AI yang begitu pesat bukanlah sesuatu yang bisa kita hentikan. Sama seperti arus sungai yang mengalir deras menuju lautan, teknologi akan terus bergerak maju. Jika kita mencoba melawan arus, kita akan kelelahan dan tenggelam. Tetapi jika kita belajar berenang bersama arus, kita bisa sampai ke tujuan dengan lebih cepat. Inilah yang diajarkan Stoik, menerima kenyataan sebagaimana adanya, tanpa menolak, tanpa meratap, tetapi juga tanpa kehilangan arah. Kita perlu mengingat bahwa AI hanyalah sebuah alat. Alat bisa dipakai untuk membangun, bisa juga dipakai untuk menghancurkan. Pilihannya kembali pada manusia. Stoik mengajarkan bahwa nilai tertinggi bukanlah kekayaan, popularitas, atau bahkan kecerdasan, melainkan kebajikan. Selama kita berpegang pada kebajikan, kita tidak akan kehilangan jati diri meskipun hidup di tengah dunia yang berubah dengan sangat cepat. AI mungkin bisa menulis, menggambar, membuat musik, bahkan mengambil alih pekerjaan tertentu. Tetapi ada hal yang tidak bisa digantikan: empati, kasih sayang, rasa syukur, keberanian, dan kejujuran. Mesin tidak bisa mencintai, mesin tidak bisa merasakan penderitaan, dan mesin tidak bisa mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia yang baik. Oleh karena itu, peran kita justru semakin penting di era ini. Dengan sikap stoik, kita tidak terjebak pada ketakutan, tidak pula hanyut dalam euforia. Kita berada di jalan tengah, menerima perubahan, memanfaatkannya sebaik mungkin, sambil tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Kita bisa menggunakan AI untuk mempercepat pekerjaan, tetapi tetap menyisakan waktu untuk merenung, berinteraksi dengan orang-orang yang kita cintai, dan memperkuat karakter kita. Mungkin di masa depan, akan ada lebih banyak perubahan yang membuat kita kaget. Robot yang semakin pintar, dunia virtual yang semakin nyata, atau pekerjaan yang berubah total. Tetapi jika kita melatih diri dengan cara stoik, maka apapun yang terjadi, hati kita akan tetap tenang. Kita tidak mudah goyah, karena kita sudah terbiasa mengendalikan pikiran, emosi, dan sikap kita. Jadi kesimpulannya jelas, hadapi perkembangan AI dengan tenang, jangan takut, jangan panik, dan jangan pula terlena. Jadilah manusia yang adaptif, tapi tetap berpegang pada prinsip hidup yang kokoh. Ingatlah kata-kata bijak dari filsafat Stoik. Bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan cara kita menafsirkannya. AI hanyalah sebuah peristiwa dalam sejarah manusia, yang menentukan apakah kita akan hancur atau justru tumbuh semakin kuat, adalah bagaimana kita menyikapinya. Dengan kebajikan sebagai kompas hidup, AI bukanlah musuh, melainkan sekutu. Dengan stoicisme sebagai pegangan, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga menemukan arti hidup yang lebih dalam di tengah arus perubahan yang tiada henti.